Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Zurf Nabila Tuba, NIM 19030111153. Saya akan menjelaskan materi tentang leverage dan struktur modal. Definisi leverage. Leverage secara umum yaitu suatu kemampuan dari sebuah perusahaan dengan mengandalkan aset atau dana. Aset atau dana itu mempunyai beban dalam merealisasikan tujuan perusahaan sehingga dapat membuat kekayaan dari pemilik perusahaan atau pemegang bertambah secara maksimal. Fungsi leverage. Fungsi leverage adalah penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan potensi keuntungan dari sebuah investasi. Semakin besar leverage, maka makin rendah pula syarat modal yang perlu disetorkan trader ke akun tradingnya di broker forex. Pentingnya leverage dalam perusahaan. Keuangan menjadi penting karena hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari operasi ekuitas. Keuntungan dan kerugian dari tinggi atau rendahnya leverage. Keuntungan leverage akan cukup berpengaruh terhadap perusahaan dan pemegang saham jika iklim bisnis sedang dalam kondisi yang baik. Jika kondisi penjualan dalam keadaan yang sangat tinggi dan keuntungan operasi juga tinggi, maka financial leverage juga akan tinggi yang akan langsung berpengaruh ke EPS yang tinggi juga. Kerugian leverage akan menyebabkan perusahaan tersebut masuk masa yang berbahaya, terutama jika iklim bisnis sedang pada masa yang buruk. Karena tingkat peluang keuntungan operasional yang didapatkan tidak akan bisa untuk membayarkan bunga yang muncul dari pinjaman. Selanjutnya, struktur modal. Definisi struktur modal. Struktur modal merupakan pertimbangan atau perbandingan antara modal milik sendiri dengan modal asing. Dalam hal ini, modal asing adalah hutang jangka pendek atau hutang jangka panjang. Sementara modal sendiri dibagi menjadi laba, ditahan, dan kepemilikan perusahaan. Fungsi struktur modal. Fungsi struktur modal dibagi menjadi 8. 1. Peningkatan nilai perusahaan. 2. Pemanfaatan dana yang tersedia. 3. Maksimalisasi pengembalian. 4. Minimalisasi biaya modal. 5. Solvabilitas atau posisi likuiditas. 6. Fleksibilitas. 7. Pengendalian tidak terganggu. 8. Minimalisasi risiko keuangan. Pentingnya struktur modal dalam perusahaan. Struktur modal penting karena struktur modal bisa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, bisa mempengaruhi harga saham perusahaan, bahkan kelangsungan hidup perusahaan bisa diprediksi. Komposisi terbaik struktur modal dibagi menjadi 2. Hutang jangka panjang dan modal sendiri. Hutang jangka panjang. Jumlah hutang di dalam neraca akan menunjukkan besar modal pinjaman yang digunakan dalam operasi perusahaan. Modal pinjaman ini dapat berupa hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Tetapi pada umumnya, pinjaman jangka panjang jauh lebih besar dibandingkan dengan hutang jangka pendek. Modal sendiri. Dalam struktur modal konservatif, junjunan modal menitik beratkan pada modal sendiri karena pertimbangan bahwa penggunaan hutang dalam pembiayaan perusahaan mengandung risiko yang lebih besar dibandingkan dengan penggunaan modal sendiri. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.